Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami, pemirsa ada Bapak AKBP Yovan Fatika selaku Kapolres Semarang. Halo, selamat siang Pak Yovan. Selamat siang, Mas. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak Yovan. Di sini ada Anggi dan juga saya Pram, Pak. Pak Yovan, ini sebenarnya hubungan pelaku dengan korban seperti apa? Baik, perlu kami jelaskan, menurut dari pendalaman kami, hubungan antara pelaku dan korban ini pada tahun 2015 ini sempat menjalin hubungan asmara. Saat itu korban masih duduk di bangku SMP dan pada saat itu dilaporkan oleh pihak keluarga korban tentang pencabulan. Dan akhirnya divonis 10 tahun penjara dan kemarin sudah menjalani hampir 6 tahun penjara di akhir tahun 2021, tersangka ini bebas. Dan setelah bebas, tersangka menemui korban di Ungaran. Baik. Tujuan pelaku ini menemui korban kembali untuk apa, Bapak? Jadi pengakuan dari tersangka, dari kedua belah pihak ini, baik korban maupun tersangka ini masih saling suka. Akhirnya kurang lebih dari 1 bulan yang lalu, mereka ini tinggal di dalam satu kamar kos di daerah Berkas, Kabupaten Semarang. Oke, terus apakah sebelumnya atau mungkin setelah itu terjadi pertengkaran atau apa Pak? Kira-kira menjadi motif pelaku akhirnya membunuh dan kemudian memutilasi korban? Betul, jadi pada saat kejadian itu mereka cekcok. Diakibatkan karena adanya perkataan dari korban kepada tersangka yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Kemudian tersangka ini mencoba untuk mengajak berbicara menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Namun di malam itu korban tidak mempedulikan dan malah ditinggal tidur. Akhirnya tersangka ini merasa marah. Dari posisi korban masih tidur itu, akhirnya dicekik sama tersangka. Dan setelah dicekik, dipastikan meninggal, tersangka ini bingung. Jasadnya ini mau diapakan. Akhirnya di tanggal 17, tepatnya pukul 13.00, itu dimutilasi bagian kaki bawah. Dimutilasinya di kamar mandi tempat kos mereka. Ya, Pak Yovan, ini kegiatan membunuh dan memutilasi adalah tindakan yang sangat-sangat tidak wajar, tidak berkemanusiaan. Nah, kondisi kejiwaan pelaku sejauh ini seperti apa, Bapak? Kalau kondisi kejiwaan, sejauh kami dalam tahap pemeriksaan, kemudian penyelidikan dan pendalaman, ini masih normal-normal saja. Karena tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada kejiwaan atau gangguan jiwa. Oke, dan informasi yang kami terima memang tidak sampai 24 jam ya Pak ya, pelaku akhirnya berhasil ditemukan. Apa memang pelaku memang tidak berniat untuk melarikan diri atau seperti apa Pak? Betul, jadi tanggal 24 hari Minggu kemarin, tepatnya 06.30, kami menerima informasi dari masyarakat yang hendak memancing di Sungai Kretek Kalongan, bahwa ada sepasang tangan kanan dan kiri ditemukan di pinggir sungai, kemudian dilaporkan kepada kami. Kami datang ke TKP bersama tim gabungan dan forensik. Kemudian kita olah TKP, kita temukan ada di situ tangan kanan dan kiri, bagian hasa, kemudian ada seonggok daging juga dalam kantong plastik, kemudian ada satu tulang yang kita saat itu belum tahu bagian apa. Kemudian pendalaman TKP kita temukan satu ATM yang saat itu kita duga mungkin ada hubungannya dengan barang bukti yang kita temukan. Akhirnya pendalaman ATM ini kita dapatkan identitas korban, yang mana di situ korban tinggal di Tegal, kita telusuri di Tegal, dibantu oleh Polres Tegal, Klawi. Akhirnya kita dapatkan rumah orang tuanya. Begitu kita dalami lagi ke orang tuanya, disampaikan bahwa korban ini bekerja di Ungaran, di salah satu pabrik tekstil. Kemudian kita dalami lagi dan memang benar, dari tanggal 19 korban ini ternyata diketahui tidak masuk kerja. Akhirnya kita dalami dengan siapa dia berkomunikasi terakhir kali, kemudian saksi-saksi di tempat kos, dan ini mengarah kepada tersangka. Dan tersangka ini akhirnya kita bisa tangkap
di tanggal 25 pukul 01.00 di daerah Purworejo, di atas kereta di gerbong 1, dan dia hendak pergi ke Tulungagung. Oke, Bapak, ini dari kronologi awal hingga akhirnya penangkapan pelaku, ini apakah pembunuhan ini secara spontan dilakukan atau memang berencana setelah selepas ia bebas dari penjara? Ya, betul. Jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, bahwa pembunuhan ini dilakukan serta-merta saat itu dia sakit hati karena dikatain tidak punya pekerjaan, diajak menyelesaikan masalah, dia malah diajukan oleh yang korban, akhirnya dia marah, dicekiklah korban itu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Yofan. Tentu kami akan terus memantau seperti apa proses pemeriksaan dan juga seperti apa penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih, Pak.